Bisa ribuan orang pelamar kerja dari berbagai daerah memadati lokasi dan berdesakan di depan pintu masuk sebuah perusahaan di Desa Kedung Kelor, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Ya, para pencari pekerjaan rela berdesakan karena mendapat kabar perusahaan akan merekrut 15.000 pekerja. Pemirsa, aksi saling dorong dan berdesakan terjadi di depan pintu masuk perusahaan di Jalan Pantura, Tegal, Pemalang, tepatnya di Desa Kedung Kelor, Warung Reja, Kabupaten Tegal. Ribuan pencari kerja ini rela berpanas-panasan dan juga berdesakan di depan gerbang aula perusahaan demi mendapatkan kesempatan kerja. Sebelumnya, mereka mendapat kabar jika perusahaan yang memproduksi sepatu membutuhkan 15.000 tenaga kerja baru. Tingginya antusiasme para pelamar mencerminkan tingginya minat masyarakat untuk bisa bekerja di sektor industri manufaktur, khususnya di wilayah Pantura, Jawa, yang dikenal sebagai kawasan padat penduduk dan industri berkembang. Pemirsa, Pemprov Jakarta akan menyulap kolong tol yang kumuh menjadi taman kota. Ya, targetnya akan ada 300 taman kota baru yang dibangun di tengah hutan beton Jakarta. Ada Naura Safika di Taman Kolong Tol Slipi, Jakarta Barat, dan berikut informasinya, pemirsa. Pemirsa, hari ini saya lagi olahraga nih sambil ngadem di salah satu taman karena akhir-akhir ini di Jakarta tuh panas banget. Jadi kayaknya paling cocok kalau misalnya panas-panas gini ngadem di taman ya. Tapi nggak harus taman yang berukuran besar, sebenarnya taman berukuran kecil pun juga sudah cukup sekali untuk bisa warga menghabiskan waktu beraktivitas dan juga berinteraksi satu sama lain. Dan salah satunya seperti tempat yang saya saat ini sedang berada, ini adalah salah satu taman di kolong flyover Slipi, Jakarta Barat, di mana taman ini diolah menjadi skate park dan juga tempat untuk berolahraga yang pastinya bermanfaat sekali untuk warga yang ada di sini. Nantinya dari Gubernur DKI Jakarta yaitu Pramono Anung akan menambah 300 taman untuk di seluruh Jakarta, yang dimana nantinya dengan memanfaatkan lahan-lahan terbengkalai seperti salah satunya di kolong flyover ini. Dan juga pastinya kalau ngomongin fasilitas di taman ini lengkap sekali. Salah satunya ada skate park untuk Anda yang hobi main skateboard. Dan untuk mengetahui warga melakukan aktivitas seperti apa saja sih di taman ini, saya akan mencoba mengajak salah satu warga yang ada di sini. Ibu, mungkin boleh dikasih tahu tanggapan Ibu terkait dengan taman yang ada di Slipi ini gimana sih? Bagus banget ya menurut saya ya, buat lebih dekat, istilahnya lebih terjangkau kalau ke sini gitu. Udah berapa kali Ibu Evi ke sini bersama dengan teman-teman? Udah 2 kali. Ya, dan seperti yang kita ketahui memang dari warga ini memberikan respon yang positif sekali karena mereka bisa menghabiskan banyak sekali kegiatan yang bermanfaat di sini dan juga berinteraksi dengan satu sama lain di taman yang sudah disediakan. Untuk saat ini taman di Jakarta ini masih terbilang kecil, yaitu di angka 6%, di mana harusnya 30%. Dan seperti yang kita ketahui bersama juga pastinya dengan adanya taman yang dibuat seperti ini akan menambah manfaat untuk warga sekitar. Kita sebagai warga Jakarta khususnya harus bisa menjaga dengan baik dan dengan sesama untuk fasilitas yang sudah diberikan. Dicecar hasil investigasi saat rapat dengar pendapat terkait dengan kasus lansia yang meninggal dunia usai menjalani tindakan operasi bisu. Kepala Dinas Kesehatan Karawang emosi. Ya, kemarahan Kepala Dinas picu kemarahan pihak keluarga korban hingga berujung kericuhan. Kericuhan pecah saat rapat dengar pendapat Komisi 4 di Gedung Paripurna DPRD Karawang, Jawa Barat membahas dugaan kelalaian medis Rumah Sakit Hestin, Rengas Dengklok, Karawang. Kepala Dinas Kesehatan Karawang yang terpancing emosi saat dicecar hasil investigasi terkait kasus meninggalnya Mursiti disambut amarah dari pihak keluarga korban. Sejumlah peserta RDP yang hadir berusaha menengahi dan melerai. Namun keributan semakin memanas saat Kepala Dinas meninggalkan tempat duduknya. Terkait insiden ini, Kepala Dinas Kesehatan Karawang meminta maaf. Dirinya menegaskan hasil penelusuran tim medik masih dalam proses dan belum bisa dipublikasikan secara lengkap. Terang-terangan, astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Rabbi.
Seorang lansia bernama Mursiti warga Kabupaten Bekasi, Jawa Barat meninggal dunia usai menjalani tindakan operasi bisul pada Sabtu 11 Oktober 2025. Dugaan malpraktek muncul setelah beredar video ditemukannya gulungan kain kasa di belahan perut bagian bawah saat prosesi pemandian jenazah Mursiti. Dari Kerawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Misal Lisa Mariana batal hadir di Bareskrim Polri untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Ya, Lisa batal hadir karena sedang sakit dan meminta penundaan pada pekan depan. Kuasa hukum Lisa Mariana, John Boy Nababan, memastikan pemeriksaan Lisa Mariana baru bisa dilakukan pada pekan depan. Ia beralasan Lisa Mariana saat ini sedang sakit sehingga tidak bisa hadir ke Bareskrim. Untuk menghormati proses hukum, tim kuasa hukum mengajukan surat permohonan penundaan pemeriksaan ke Bareskrim Polri. Surat tersebut disampaikan tim kuasa hukum ke Bareskrim Polri. Hari ini saya mewakili klien saya Lisa Mariana untuk pemanggilan sebagai tersangka. Yang hari Senin ya, ini hari Senin. Tapi karena kebetulan klien kami berhalangan hadir, jadi kami cuma mau menyampaikan surat ke dalam atas ketidakhadirnya. Kenapa? Karena kemarin itu dia kurang enak badan, sakit lah. Yang jelas itu, dan kita udah siapin untuk di reschedule kembali di minggu depan. Kalau tidak berhalangan antara tanggal 23 ataupun 24. Gitu. Ya, pemirsa, sebelumnya Bareskrim Polri menetapkan selebgram Lisa Mariana sebagai tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Ya, penetapan tersangka dilakukan polisi sejak Jumat pekan lalu. Penyidik Bareskrim Polri melakukan pemanggilan terhadap selebgram Lisa Mariana terkait kasus dugaan pencemaran nama baik mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Lisa dipanggil dalam kapasitasnya sebagai tersangka. Polisi telah melayangkan surat panggilan pemeriksaan terhadap Lisa sebagai tersangka Jumat 17 Oktober 2025. Penetapan tersangka sendiri sudah dilakukan pekan lalu. Penetapan tersangka terhadap Lisa Mariana ini dilakukan pasca serangkaian penyidikan yang dilakukan polisi dalam kasus dugaan pencemaran nama baik dan atau fitnah terhadap Ridwan Kamil. Polisi pun menjadwalkan pemeriksaan Lisa Mariana sebagai tersangka ke depannya. Selebgram Lisa Mariana sebelumnya mengaku memiliki anak hasil hubungannya dengan Ridwan Kamil. Dalam perjalanan kasusnya, hasil tes DNA dari Bareskrim Polri menunjukkan anak Lisa Mariana negatif dengan DNA Ridwan Kamil. Dari Jakarta, Nata Arman Sutrisno, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, sidang kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Persero tahun 2018 hingga 2023. Terdakwa anak pengusaha Riza Khalid Muhammad Keri Adrianto Riza kembali digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Ya, sidang mendengarkan keterangan dua saksi mantan petinggi Pertamina, yakni mantan Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina Persero Hanung Budia dan mantan Direktur Logistik PT Pertamina Alfian Nasution. Di hadapan majelis hakim, kedua saksi menjelaskan teknis tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina. Kuasa hukum terdakwa Keri Lingga Nugraha ini menilai dari keterangan saksi, PT Pertamina memang membutuhkan penimbunan BBM sejak awal tahun 2012. Sebelumnya, jaksa penuntut umum mendakwa Keri dan dua terdakwa lainnya terlibat dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan merugikan negara hingga 285,1 triliun rupiah.